Sahabat, pernahkah kita merenungi apa sebenarnya hakikat dari cahaya ilahi? Cahaya yang oleh para sufi disebut sebagai Nurullah. Bukan sekedar penerangan kegelapan fisik, Nurullah juga menyinari kegelapan hati, kegelapan akal, dan kegelapan rohani. Sahabat, cahaya ini bukanlah metafora semata, melainkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat dirasakan, menyelimuti, dan membimbing perjalanan rohani seseorang menuju kehadirat Allah. Para ahli tasawuf dan para salik thorik telah lama menyelami hakikat Nurullah ini, menjadikannya pusat dalam perjalanan mereka menuju makrifat. Namun, apa sebenarnya Nurullah itu? Apakah ia cahaya yang dapat dilihat dengan mata fisik? Ataukah ia sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih? Kita dapat menelusuri pemikiran sufi-sufi agung seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan banyak lagi. Mereka menyingkap makna cahaya ini bukan dalam pemahaman rasional biasa, tetapi dalam pengalaman rohani yang mendalam. Dalam zikir, dalam fana, dan dalam ma'rifat, ada yang memahaminya sebagai cahaya yang diberikan langsung oleh Allah kepada para kekasihnya. Ada pula yang menganggapnya sebagai pancaran dari wujudnya sendiri. Pembahasan ini begitu menarik, mendalam, dan membutuhkan hati yang terbuka untuk memahaminya. Sebab, jika kita hanya menggunakan akal rasional semata, kita akan tersandung dalam paradoks, dalam sesuatu yang tampak kontradiktif. Namun, jika kita terbuka, jika kita siap menerima cahaya itu, maka semuanya akan menjadi jelas. Itulah mengapa kita harus menyimak pembahasan ini sampai akhir. Karena semakin dalam kita menyelam, semakin kita menyadari bahwa hakikat ini lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Jangan lupa pula untuk mendukung kanal ini dengan like dan subscribe, karena ini akan membantu lebih banyak orang untuk memahami dan merenungi hakikat ketuhanan dengan lebih mendalam. Nurullah dalam Al-Quran dan tafsir sufi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir bercahaya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjadi pegangan utama para sufi dalam memahami hakikat Nurullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Miskat Al-Anwar menafsirkan bahwa cahaya Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan mata biasa, tetapi bisa dirasakan dengan hati yang telah tercerahkan. Menurut beliau, semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah pantulan dari cahaya Allah. Bahkan akal kita, ilmu kita, dan pemahaman kita terhadap kebenaran hanyalah bias Nurullah. Sementara itu, Ibnu Arabi, seorang sufi besar dalam mazhab wujudiyah, menegaskan bahwa Nurullah adalah manifestasi langsung dari keberadaannya.
Ia menyatakan bahwa seluruh alam ini adalah tajalli, penampakan dari Nurullah. Cahaya ini bukan sesuatu yang berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam dan di luar sekaligus. Ibnu Arabi mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai ma'rifat sejati, maka dia tidak lagi melihat perbedaan antara dirinya dan cahaya itu, karena semuanya adalah satu kesatuan dari wujud ilahi. Jalaluddin Rumi melalui syair-syairnya yang penuh makna menjelaskan bahwa cahaya ini adalah sumber dari segala cinta. Ia berkata, jangan mencari cahaya di luar dirimu. Cahaya itu ada dalam hatimu jika engkau mau membersihkannya. Ini sesuai dengan konsep ta'ziyatun nafas, pensucian jiwa, yang menjadi syarat utama bagi seseorang untuk bisa merasakan cahaya itu. Karena selama hati masih terhijab oleh nafsu, oleh dunia, oleh kesombongan, maka cahaya itu tetap ada, tetapi tak akan terlihat. Di sisi lain, para ahli thariqah mengajarkan bahwa Nurullah bisa diraih melalui laku spiritual dan konsisten. Dalam thariqah Naqsabandiyah, misalnya, Nurullah diraih melalui zikir. Zikir dalam hati yang terus-menerus menghidupkan cahaya itu dalam diri seorang murid. Dalam thariqah Qadiriyah, Nurullah datang melalui kecintaan dan ketundukan total kepada Allah, hingga seseorang menjadi fana di dalamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan bahwa Nurullah adalah anugerah terbesar bagi seseorang hamba. Ia berkata, wahai manusia, engkau mencari cahaya di tempat yang salah. Cahaya itu bukan di dunia, bukan di dalam kitab, bukan di dalam kata-kata. Ia ada di dalam hatimu, dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Pernyataan ini menegaskan bahwa Nurullah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sekedar membaca atau berdiskusi, tetapi harus dialami, harus dirasakan dalam pengalaman spiritual yang sejati. Menariknya, dalam pandangan para sufi, Nurullah juga dikaitkan dengan konsep Nur Muhammad. Mereka meyakini bahwa sebelum alam semesta diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya Muhammad sebagai asal segala sesuatu. Inilah yang disebut sebagai Nur Muhammadiyah, yang dalam banyak riwayat sufi dianggap sebagai bentuk manifestasi pertama dari Nurullah dalam dunia makhluk. Dalam hadis qudsi disebutkan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk. Para sufi memahami bahwa penciptaan ini adalah pancaran dari Nurullah, dan Nur Muhammad adalah sarana pertama bagi manusia untuk mengenali cahaya itu. Jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa Nurullah bukan sekedar konsep, bukan sekedar kajian intelektual. Ia adalah sesuatu yang hidup, yang bisa mengubah hidup seseorang. Para sufi mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menemukan cahaya itu dalam dirinya, maka semua yang sebelumnya tampak gelap menjadi terang. Semua yang sebelumnya terasa sulit menjadi mudah. Itulah sebabnya orang-orang yang telah merasakan Nurullah selalu terlihat damai, seolah telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan ini. Jadi, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan cahaya itu? Sudahkah hati kita terbuka untuk menerima Nurullah? Ataukah kita masih berada dalam kegelapan, terhijab oleh dunia dan nafsu kita sendiri? Para sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai Nurullah, kita harus melewati berbagai tahapan.
Ini bukan sesuatu yang datang begitu saja tanpa usaha. Ada istilah mujahadah, yaitu perjuangan spiritual melawan diri sendiri, melawan keinginan-keinginan duniawi yang menutupi hati kita dari cahaya itu. Mujahadah inilah yang disebut sebagai jihad akbar, peperangan terbesar yang tidak melibatkan pedang atau senjata, tetapi melibatkan diri kita sendiri melawan ego, melawan sifat-sifat buruk yang menghalangi cahaya itu masuk. Imam Al-Ghazali membagi perjalanan menuju Nurullah ini ke dalam beberapa tingkatan. Pertama adalah takli, yaitu mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ini berarti membersihkan diri dari cinta dunia yang berlebihan, dari kesombongan, dari keinginan yang berlebihan terhadap hal-hal material. Setelah takli, datanglah tahalli, yaitu mengisi hati dengan kebaikan, dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, sabar, syukur, dan zikir. Kemudian yang terakhir adalah tajalli, yaitu ketika cahaya itu mulai tampak, ketika seseorang mulai merasakan keberadaan nurullah dalam dirinya. Inilah saat dimana seseorang mencapai keadaan ma'rifat, mengenal Allah dengan hati yang sebenar-benarnya. Lalu, bagaimana cara kita membuka hati agar cahaya itu masuk? Para ulama thariqah sepakat bahwa zikir adalah kunci utama. Zikir la ilaha illallah dilakukan secara hafi dalam hati, hingga maknanya benar-benar meresap. Dalam thariqah qadiriyah, zikir dilakukan dengan suara, dengan getaran yang mengguncang jiwa, membakar hijab-hijab yang menghalangi hati dari cahaya. Apapun metodenya, intinya tetap sama. Semakin sering kita mengingat Allah, semakin bersih hati kita, dan semakin terang cahaya itu. Jalaluddin Rumi memberikan perumpamaan yang indah tentang ini. Ia berkata, hatimu adalah cermin, bersihkanlah agar ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Cermin yang penuh debu tak akan bisa memantulkan cahaya. Begitu juga hati yang penuh dosa, penuh kebencian, penuh ketidakikhlasan, tak akan bisa merasakan nurullah. Maka, tugas kita bukan mencari cahaya itu di luar, melainkan membersihkan diri agar cahaya yang sejatinya sudah ada dalam diri kita bisa bersinar kembali. Ada kisah menarik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu hari, seorang murid datang kepadanya dan berkata, "Wahai Syekh, aku sudah beribadah bertahun-tahun, tetapi aku belum merasakan cahaya itu. Apa yang harus aku lakukan?" Syekh tersenyum dan bertanya, "Sudahkah engkau membersihkan hatimu dari selain Allah?" Murid itu terdiam. Kemudian Syekh berkata, "Cahaya itu tidak datang kepada hati yang masih terikat pada dunia. Bebaskan hatimu, maka kau akan melihatnya." Jadi, jika kita merasa bahwa hati kita masih gelap, bahwa kita belum merasakan nurullah, mungkin pertanyaannya bukan di mana cahayanya, tetapi apa yang masih menutupi hati kita dari cahaya itu. Apa yang masih kita genggam yang seharusnya kita lepaskan? Dampak nurullah dalam kehidupan, satu hal yang juga menarik. Para sufi mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar merasakan nurullah, maka cara pandangnya terhadap dunia akan berubah. Dia tidak lagi melihat dunia ini sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai pancaran cahaya ilahi yang terus bergerak. Orang yang telah merasakan nurullah tidak lagi melihat perbedaan antara baik dan buruk secara hitam putih, tetapi melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah.
Itulah kenapa orang-orang seperti Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan besar, berkata, "Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau menginginkan surga, tetapi karena aku mencintainya." Ini adalah puncak dari perjalanan menuju Nurullah. Ketika seseorang tidak lagi mencari manfaat duniawi atau bahkan pahala ukhrawi, tetapi hanya ingin bersama dengan Allah, inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai fana fillah, melebur dalam Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa memiliki ego, tidak lagi merasa dirinya terpisah dari Sang Pencipta. Dia menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Namun, apakah ini berarti seseorang yang telah mencapai Nurullah harus meninggalkan dunia? Tidak. Justru sebaliknya, para sufi sejati tidak lari dari kehidupan, tetapi mereka hidup dalam dunia dengan hati yang penuh cahaya. Mereka tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berkontribusi bagi masyarakat, tetapi dengan kesadaran bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan. Seorang wali bukanlah orang yang duduk menyendiri di gua tanpa melakukan apa-apa, tetapi seseorang yang mampu membawa cahaya itu ke dalam kehidupannya dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Inilah kenapa kita sering mendengar cerita-cerita tentang wali Allah yang begitu lembut, penuh kasih sayang, dan selalu memberi kedamaian kepada siapapun yang bertemu dengan mereka. Karena mereka bukan sekedar orang yang banyak beribadah, tetapi orang yang hatinya telah diterangi oleh Nurullah. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita ingin merasakan cahaya itu? Apakah kita siap untuk melepaskan apa yang menutupi hati kita? Ataukah kita masih ingin tetap berada dalam kegelapan, terikat dengan dunia dan terhijab dari cahayanya? Jika kita ingin merasakan Nurullah, maka kita harus berani memulai perjalanan. Tidak ada cahaya tanpa usaha, tidak ada pencerahan tanpa perjalanan. Para sufi mengatakan bahwa jalan menuju cahaya adalah jalan yang sunyi, jalan yang kadang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Sebab dunia ini lebih mencintai yang tampak, sementara Nurullah adalah sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat dengan mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Maka jangan heran jika para pencari cahaya ini sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Lihatlah kisah-kisah para wali, para sufi. Mereka sering ditolak, sering dikucilkan, bahkan oleh orang-orang yang mengaku beragama sekalipun. Kenapa? Karena kebanyakan manusia hanya terjebak dalam ritual tanpa makna, dalam bentuk tanpa hakikat. Sementara Nurullah adalah tentang hakikat yang sejati, tentang menemukan Tuhan di balik segala sesuatu, bukan hanya dalam simpul-simpul lahiriah saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, cahaya yang tampak di hatimu adalah bukti dari cahaya yang ada dalam batinmu. Artinya, jika kita ingin melihat tanda-tanda Nurullah, lihatlah perubahan dalam diri kita. Apakah kita semakin tenang? Apakah hati kita semakin lapang? Apakah kita mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda? Jika iya, itu adalah pertanda bahwa cahaya itu mulai menyentuh kita. Tapi jika kita masih mudah marah, masih penuh kebencian, masih terikat dengan dunia, maka itu artinya hati kita masih tertutup. Cahaya itu tidak bisa dipaksa masuk ke dalam hati kita yang tertutup.
karena nurullah hanya datang kepada mereka yang siap menerimanya. Maka tugas kita bukan mencari cahaya itu di luar, tetapi membuka hati agar cahaya itu bisa masuk. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita harus memperbanyak zikir. Tidak ada jalan lain selain mengingat Allah. Zikir bukan hanya mengucapkan lafaz-lafaz suci, tetapi benar-benar menghadirkan Allah dalam hati kita setiap saat, dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Itulah sebabnya dalam tasawuf, zikir bukan hanya dilakukan di atas sajadah, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, kita harus menjauhi hal-hal yang mengotori hati. Jangan berharap cahaya bisa masuk jika hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, iri, dengki, atau kesombongan. Inilah hijab terbesar yang menghalangi seseorang dari nurullah. Banyak orang merasa sudah beribadah, sudah berbuat baik, tapi tetap tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena hatinya masih penuh dengan kegelapan. Ketiga, kita harus mencari guru yang bisa membimbing kita. Dalam dunia tasawuf, seorang mursyid atau guru spiritual sangat penting, karena perjalanan ini bukan perjalanan yang bisa dilalui sendiri. Sebab ada banyak jebakan di sepanjang jalan. Ada banyak ilusi yang bisa menyesatkan. Tanpa bimbingan yang benar, seseorang bisa terjebak dalam kesesatan yang ia kira sebagai kebenaran. Dan terakhir, kita harus berikhlas. Jangan mencari nurullah untuk kepentingan duniawi, untuk keinginan pribadi, atau untuk mencari kehormatan dari manusia. Cahaya ini tidak datang kepada mereka yang masih memiliki niat tersembunyi. Nurullah hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar mencintainya, yang benar-benar ingin dekat dengannya tanpa pamrih. Jika kita menjalankan semua ini dengan sungguh-sungguh, maka lambat laun kita akan merasakan perubahan dalam diri kita. Kita akan mulai merasakan cahaya itu menerangi hati kita. Kita akan mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Kita akan mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari skenario besar yang telah Allah rancang untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan ketika cahaya itu sudah masuk ke dalam hati kita, maka tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita. Dunia ini bisa berubah, orang-orang bisa berkhianat, keadaan bisa berbalik, tapi hati kita akan tetap tenang. Karena kita tahu, selama nurullah ada dalam hati kita, maka kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika nurullah sudah menyentuh hati kita, maka segala sesuatu yang sebelumnya tampak rumit menjadi sederhana. Masalah yang dulu membebani kini terasa ringan. Luka yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi jalan pembelajaran. Kekecewaan yang dulu membuat hati kita gelap kini justru menjadi tanda bahwa Allah sedang mengarahkan kita jalan yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai basyirah, mata hati yang terbuka. Para sufi mengatakan bahwa ketika seseorang telah merasakan nurullah, ia tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa, tetapi dengan mata batin. Ia tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga melihat makna di balik segala sesuatu. Itulah sebabnya para wali Allah selalu tenang dalam menghadapi hidup, karena mereka melihat lebih dari apa yang bisa dilihat oleh manusia biasa.
Misalnya, ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, orang biasa akan merasa sedih dan hancur. Tapi, seseorang yang sudah diterangi nurullah akan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Dia akan berkata, Allah sedang mengambil sesuatu dariku. Mungkin karena aku terlalu bergantung padanya, atau mungkin karena dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Atau ketika seseorang mendapatkan hinaan dan cemoohan dari orang lain, orang biasa akan marah, ingin membalas, ingin membuktikan dirinya benar. Tapi seseorang yang hatinya sudah diterangi cahaya ilahi akan berkata, mungkin ini adalah cara Allah untuk mengajarkanku kesabaran. Mungkin ini adalah penghapus dosa-dosaku. Lihat bagaimana cahaya itu mengubah cara pandang kita. Dunia ini tetap sama, masalah tetap ada, cobaan tetap datang. Tapi ketika hati kita sudah diterangi Allah, semuanya terasa berbeda. Bukan karena masalahnya yang hilang, tetapi karena kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Para sufi mengatakan bahwa perjalanan menuju nurullah adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap kali kita merasakan telah menemukan cahaya itu, ternyata masih ada cahaya yang lebih besar. Setiap kali kita merasa telah mencapai kedekatan dengan Allah, ternyata masih ada kedekatan yang lebih dalam. Inilah perjalanan spiritual yang tidak pernah berhenti, karena Allah itu maha luas dan tidak ada batasan dalam mengenalnya. Maka, tugas kita adalah terus berjalan, terus mendekat, terus membersihkan hati, terus mencari cahaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan dunia ini membuat kita lupa akan cahaya itu. Jangan biarkan kesibukan membuat kita kehilangan makna. Jangan biarkan hati kita kembali gelap setelah merasakan secercah cahaya. Dan jika kita telah menemukan cahaya itu, jangan simpan sendiri, sebarkan kepada orang lain. Jadilah cahaya orang-orang yang di sekitar kita. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Sahabat, semoga pembahasan ini bisa menjadi jalan bagi kita semua untuk lebih mengenal nurullah, untuk lebih dekat kepadanya, dan untuk lebih memahami bahwa cahaya itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita hanya perlu membukanya. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena semakin banyak orang yang memahami hakikat ini, semakin banyak hati yang bisa diterangi oleh cahayanya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan cahayanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.